Dalam pengenalan kitab Sirul Asrar, rahasia di dalam beberapa rahasia. Jadi ada rahasia, di dalamnya itu juga ada rahasia. Contoh undi maksud Sirul Asrar niku. Niki contoh gelong ngunjuk kopi. Rasa pahit iku lah rahasia toh. Kan mboten saged digambar nih. Rasa pahit iku bagaimana jenengan gambarke? Bisa enggak menggambarkan rasa pahit? Kalau wujudnya kopi itu bisa jenengan gambar, nggih? Tetapi rasa pahit di dalam kopi itu enggak bisa kita gambarkan. Hanya bisa diimani. Hanya bisa dirasa, itu namanya sir. Tetapi di dalamnya ada lagi loh gitu. Di dalam rasa pahit itu ada ada rahasia lagi. Ini mana dibahas di tengah umum? Jarang. Akhirnya kita sebagai umat manusia nggih boten paham. Kita hanya membahas tentang masalah nama. Nama kopi, nama Allah. Kita bahas. Kita itu berhenti berputar-putar di situ. Tapi mana yang mau membahas zatnya? Apalagi membahas di dalam zatnya. Sampak-sampak ada makalah yang mengatakan tafakkaru fi khalqillah. Pikiran perkara kegawenane Gusti Allah. Inggih memang syariat memang ngoten. Kita mikir-mikir gawenane Allah. Kita tolak mengenal, memahami isim Allah, nama Tuhan kita. Umat Islam Allah, umat lain yang lainnya bukan Allah. Kita bahas itu mutar. Seperti kipas angin. Muter dari nol balik. Nah, terus. Cara orang lari di tempat. Akhirnya nggak paham sejati ini Allah itu yang bagaimana, nggak paham. Dan ini di mana-mana Pak, tidak hanya di Indonesia loh ya, di luar Indonesia pun mayoritas hanya membahas berputar-putar di syariat thariqah saja. Untuk naik ke hakikat minoritas. Lah, hal ini nanti akan dibahas di dalam surat Fatir. Surat yang ke-35 ayat 31-32 dibuka itu nanti. Kita bahasnya di situ. Tentang masalah kitab, tentang masalah pendidikan, tentang masalah keilmuan, pengetahuan. Wala tafakkaru fi dzatillah, bahkan diancam. Dan jangan sekali-kali kau berpikir tentang zatnya Allah. Zatnya Allah memang benar secara syar'i enggak boleh. Karena secara syar'i ketika saat kita berpikir tempatnya di akal, tidak di hati. Bapak Ibu, berarti kalau tidak boleh dipikir di akal tentang zatnya, itu mestinya Anda pikir, Anda angan-angan lewat iman. Lah iman ini tempatnya di dada hati.
hati. Memang begitu, Pak. Tempatnya beda-beda memang. Kalau yang kau gunakan angen-angene hati lewat iman tentang zatnya rapopo. Tidak apa-apa, kalau menurut saya wajib. Sebab dengan begitu maka pengenalan kita pada Tuhan itu lebih ke dalam lagi. Tidak hanya sir atau zatnya, tetapi masuk di dalam zatnya. Kita tidak hanya membahas keilmuan tentang zat saja, tidak, tetapi di dalamnya zat. Kita tidak hanya membahas rasa pahitnya kopi, tapi kita harus membahas sampai pada di dalam rasa tadi. Wong rasa gak bisa digambarkan kok, apalagi di dalam rasa. Memang begitu, sir rahasia tempatnya di hati. Bagi kita yang masih ada di syariat thariqah, nggih tabu, alias tidak mudeng. Oleh sebab itu lewat karangan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Sirul Asrar ini akan membahas bagaimana menguak tentang asrar di dalam sir. Makanya kitab ini disebut kitab Sirul Asrar. Niki cara bahas ngono kudu wong gendeng, Pak, asline. Sebab nek duduk wong gendeng mboten saged. Berarti jenengan gendeng. Iya. Kula gendeng jenengan belajar gendeng. Berarti sing ngaji mriki dadi wong sing gendeng. Miturut pandangan orang umum. Wis rapopo. Dah sadurunge tak bahasno kitab gendeng. Jenengan nek wedi gendeng gak usah elok ngaji. Gak usah ikut ngaji. Wong iki ngajine wong gendeng gak ngoten. Wis. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Orang gila itu, Pak, gak bisa disentuh hukum. Gila ya. Ayo sampean buka kitab apa wae hukum tentang syariat thariqah, bisa dihukumi enggak orang gila? Mboten saged. Wong gila. Maksudnya gila ini hati jenengan gila pada Allah. Dan inilah yang akan mencetak karakter hati. Semua apa yang terjadi pada dirinya semata-mata hanya karena Allah. Karena Allah mulus murni. Contoh, Pak E nyintai garwa ya karena Allah. Ibu E mencintai Pak E semua dasarnya karena Allah. Jenengan dahar, jenengan ngunjuk, jenengan ngaji, jenengan sholat, jenengan apapun, semua itu orientasinya karena Allah. Karena dirinya sudah terasa lepas, sudah nggak ada. Dan inilah kemurnian tauhid itu, Pak, di sini. Kemurnian iman yang disebut ihsan, kata Rasul, ya di sini. Oleh sebab itu, izinkanlah kami akan membuka dan mentaklim tentang kitab Sirul Asrar. Jenengan mengke umpama pingin duwe kitabe ya
tuku ning toko sak pirang-pirang, Pak. Saiki wis gak repot-repot. Sampeyan buka Play Store ngoten mawon nggih ya. Sampeyan download kitab Sirul Asal muncul seret pun di-download muncul ning HP. Gak usah nggawa kitab. Iwir nggo HP. Saniki jamane ngoten, Pak. Jadi sing buku-buku kitab ning toko-toko iku gak patek payu. Sudah cukup di aplikasi itu, sama saja rapopo. Ning kono ya ana kitab kuning, ya ana kitab gundul iki lho Pak ya. Kitab gundul. Duduk sing ndase gundul lho ya. Kitab gundul. Artinya kitab gundul iku kitab sing gak ada harokatnya. Lah ngaji kitab iki kalau tidak dimodali nahwu sorof mboten saged, Pak. Nggak bisa. Ini adanya di pondok. Ini pelajarannya beliau Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat beliau itu memperdalam ilmu fikih, memperdalam ilmu muhadharah. Lah kita wis tuwek-tuwek ngene mosok kate melok sing umur-umur 17. Gak nutut jenengan wis. Kate mondok maneh ning TK, kesuwen. Umur awak dhewe tinggal piro ngoten. Lah terus piye? Ya sudah, apa intine maksud daripada bab ini bab itu ngono beres wis terus lakoni. Daripada yang pointer moco sing gak kitab gondrong tok tapi yo kitab gondol tapi hatine gak ngelakoni maksud maneman ya. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kata pengantar di situ menekankan tentang pedoman dari kitab ini bisa jenengan jadikan sebagai landasan hati jenengan untuk mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Dan di dalam beberapa bab yang nantinya kita kaji, di situ awal-awal kita akan masuk di dalam tentang masalah kitab ini bisa Anda jadikan sebagai pedoman hati untuk bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Kitab ini bisa Anda jadikan sebagai referensi atau landasan perpaduan muqabbalah jenengan untuk melaksanakan segala hal amaliyah yang berdasarkan hanya karena Allah. Dan ini tertuang juga di dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 31. Nanging sebelumnya ini ada beberapa permintaan dari keluarga jamaah atau jamaah kita yang sedang menunaikan ibadah haji dan atau saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah, baik yang punya visa haji atau tidak. Kan ada sekarang Pak ya, kabarnya begitu. Apakah saudara kita yang sudah seiman atau tidak? Mudah-mudahan diberikan satu jalan yang terbaik oleh Allah. Yes, mudah-mudahan hajinya Allah menetapkan haji yang mabrur. Dan ini juga
Di warga sini juga ada Ibu Siti Mulida, nggih ya. Nggih, juga begitu sampun nindakake mrika wis mugi-mugi sedaya mawon diparingi Allah dalan ingkang termudah. Lahumul Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi aukhayna wis mahyoake ingsun Allah ilaika maring sira Muhammad walladzi utawi zat, maksudnya Allah. Waladilan kang aukhayna kang wis mahyoake ingsun Allah ilaika maring sira Muhammad mahyoake minal kitabi saking kitab wa huwa lan khali huwa utawi kitab iku al-haqqu, kitab yang membenarkan, musaddiqon iku al-haqqu, berarti sifatai al-haq niki tidak bisa dibantah kebenarannya. Sifati kitab musaddiqon kang benerake opo kitab lima maring kitab baina yadaihi kang ing dalem antarane kiwa tengene kitab. Artinya kalau miturut surat Fatir iki kitab sing diwahyukan Allah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad yang isinya kitab sifatnya membenarkan kitab-kitab dahulu. Apa enggak bener tah kitab-kitab dahulu kok dibenarkan? Iki maksudnya Al-Quran. Nek cara bahasa hukum syariat iki maksudnya kitab ini adalah Quran. Bukan perkarane kitab Jabur, Taurat, Injil itu enggak benar, Pak. Benar. Terus mengapa kalau benar itu kok muncul lagi Quran? Ada apa? Asbabun nuzulnya munculnya kitab Al-Quran ini pasti ada, Pak. Pasti ada. Jabur dulu. Kalau itu benar, mengapa harus pakai Taurat? Kalau itu sudah benar al-haq, kalau itu sudah benar sempurna, mengapa harus turun Taurat? Terus setelah itu mengapa harus muncul Injil? Terakhir Al-Quran. Apa sebab, Pak? Asbabun nuzul, sebab munculnya beberapa kitab itu apa? Jawabannya sederhana. Karena kitab-kitab dahulu yang muncul pertama Taurat itu dikidrai oleh golongan-golongan yang tidak suka untuk menyembah pada Tuhan. Sehingga isi kandungan maksud di dalam firman Tuhan itu diubah. Sehingga kita masyarakat yang tidak paham nganut. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut
yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Oleh karena nafsu itu bercokol pada setiap manusia, masuk di dalam sifat basariyah, akhirnya nafsu itu membikin seluruh hati ruh umat manusia itu melalaikan Allah, melalaikan kebenaran, tidak mengakui kebenaran, tidak mengakui keimanan yang hak. Keimanan yang hak itu hanya keimanan pada Tuhan. Sehingga bentuknya kita itu di tengah masyarakat umum diarahkan hati ini condong beriman pada selain di dalam sir, yaitu sirul asrar. Bahkan muncul-muncul makalah yang mengatakan, syirik kamu kok, gendeng kamu kok, tonggoku lo belajar hakikat akhirnya gendeng. Wis bahasa ngoten iku dionculno digawe weden-wedenan. Bagaimana sekiranya masyarakat ini hatinya tidak ada kemauan untuk belajar hakikat marifat, berbagai cara pola untuk mereka lakukan lewat makola dan makola, wis macam-macam. Sing makola yo berudeng-udengan, jenggoting lembreh tutuk udel, ya. Nyun sewu, itu casing semuanya, gak penting, gak penting. Loh, terus dengan cara bagaimana nafsu itu membuat supaya hati manusia itu lalai dari Allah, sehingga firman Allah Al-Haq itu dialihkan maksud, yastakhibunal hayatad dunya, Pak. Dihadirkanlah hidangan-hidangan, yang hidangan itu bersifat kesenangan mata dunia, kemewahan dunia. Ditui. Hati-hati. Sebab kita kalau sudah masuk di dalam perangkap nafsu di situ, hayat dunia, mata dunia ini, siapapun kita pasti gulung kuming. Tahu gulung kuming nggih? Bahasa Indonesia gulung kuming. Wis terperosok kita. Itu Pak, terperosok. Siapapun kita. Sebab tujuan kita di dunia ini bagaimana sukses dunia kita. Sehingga memunculkan satu makalah, man arada dunya fa'alihi bi ilmin. Barang siapa yang ingin sukses kehidupan dunianya bi ilmin, harus dengan ilmu. Wah, akhirnya sawibuk kita terus hati ngurusi itu. Kalau jasad monggo, ruhania hati kita jangan. Enggak apa-apa secara jasmani, wong kita ada di dunia kok. Hujan ya, kita pergi ya pakai mobil. Bisanya pakai mobil harus beli, bisanya beli mobil harus kerja. Silakan secara jasmani. Tapi ruhania ini yang Rasulullah mewanti-wanti, memesan-mesan, jangan kau melampaui batas, jangan. La taj'alu ma'allah ilahan akhar.
Dalam hatimu jangan ada selain Allah. Jangan ada. Iman selain Allah jangan ada. Tapi sejarah kita memang berbicara siapapun kita pasti gulung kuming. Semua Pak kita prosesnya semua gulung kuming. Terperosok kita. Akhirnya hati kita menjadi hati yang mati. Hati kita penuh dengan penyakit. Hati kita penuh dengan hijab. Hati kita penuh dengan barzah, dinding yang membatasi kita dengan Allah. Akhirnya baik sholatnya maupun lainnya sholat tidak karena Allah, karena ada benteng tadi, ada penyakitnya. Ujung-ujungnya kita ngakui kalau kita yang sholat, kalau kita yang zakat, kita yang haji, kita yang kurban, udah itu berawal karena kita telah masuk dalam perangkapnya hawa nafsu. Oleh sebab itu dikenalno ajaran isi di dalam hakikat untuk menuju ma'rifat bisa lewat kitab Sirul Asrar. Makanya nanti kita bahas kitab ini sampai tuntas. Jadi Bapak Ibu yang ingin untuk memperdalam makosid, maksud setiap makalah Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Sarhul Hikam bisa jenengan bawa kitab, baik kitab itu secara tertulis ataupun kitab itu di dalam aplikasi HP jenengan boten napa-napa sami mawon. Sing penting kita ngaji ngambil substansinya, maksudnya. Karena jenengan ini sudah tidak masanya belajar ning pondok sing umur 17, 18, 19. Masalahe sampai niki wis brengosi putih kabeh. Pun Dialah Allah, aku kata Allah memberikan wahyu terhadapmu Muhammad, yaitu berupa kitab yang benar. Di dalam kitab ini akan membenarkan terhadap kitab-kitab yang dahulu. Innallaha sak temene Gusti Allah bi'ibadihi kelawan piro-piro hambane ikulah khabirum basir. Maha ikulah khabirun, maha melihat, wabasir. Allah juga maha memberikan kabar. Intinya di dalam Al-Quran itu banyak petunjuk-petunjuk. Yang petunjuk itu bagaimana caranya hati jenengan kali kula untuk bisa mengesahkan dateng Gusti Allah. Tergantung jenengan purun napa mboten, mau tidak mempercayai atau tidak terserah. Yang jelas datangnya Al-Quran ini untuk membenarkan kitab-kitab wahyu-wahyu sebelumnya yang telah dicidrai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan di dalam ayat Al-Quran juga ada memunculkan satu keterangan datangnya kitab Al-Quran ini untuk menyempurnakan kitab-kitab yang dahulu, yang kitab dahulu dirubah
oleh tangan-tangan setan melalui bolo-bolone setan. Wis endi Pak, setan niku mana Pak? Wis sampean goleki dhewe. Ana setan ndase ireng, ana setan ndase putih. Lu ada Pak setan niku jubahan niku kuatah. Lho nggih, fawasi ahli ilmu. Nggih, ahli ilmu. Merusak keislaman di dalam tubuh. Jadi ini yang Rasulullah khawatirkan, yang membahayakan kebenaran ajaran di dalam Islam itu adalah orang Islam yang di dalam tubuhnya itu sendiri. Itu yang paling bahaya. Akhirnya apa? Bentuk kita melakukan sholat gak khusyuk sebetulnya sudah rusak, sudah rusak. Bentuk kita mengatakan bahwasanya Allah jauh, kita nduting, itu sudah rusak iman kita. Padahal Allah kan dekat, Pak ya. Dalam Al-Quran Allah sudah sering mengingatkan kita kalau Allah itu dekat. Mengapa kau harus menunjuk di atas? Allah ya Karim. Ya udah. Ini sebetulnya kitab ini bukan melecehkan terhadap iman-iman yang iman itu belum ihsan. Enggak. Ajaran hakikat datang itu bukan merusak ajaran syariat, enggak. Justru memberikan kebenaran, memotivasi kita yang ada di makom am supaya mengenal Allah itu sampai terhadap dat, dan di dalam dat itu bukan hanya kita mengenal Tuhan kita itu sebatas isim, nama dan sifat atau dat, enggak. Kita harus sampai di situ sebelum min qabli ayatiyakumul adzab, sebelum datangnya satu kematian. Jadi sifatnya isi ngaji iki, kitabe isi materinya untuk memaksa manusia untuk beriman tidak ada. Perlu dicatat ya. Jadi isi materi Dinut Tauhid yang bersumber dari kitab Sirul Asrar ini tidak ada unsur memaksa terhadap orang lain supaya beriman di sini. Enggak. Satu, mau dicatat. Yang kedua, isi materi ajaran kitab Sirul Asrar ini bukan melecehkan atau menyalahkan akidah di dalam syariah. Enggak Pak, jangan salah paham. Makanya saya kasih dasaran dulu. Iki hidangan makanan ditukno, dihidangkan pada kita, terserah jenengan mendahar, memakan atau tidak, itu bukan urusan yang menghidangkan. Tergantung kita, monggo. Jadi biar nggak salah paham Pak nggih, biar nggak salah paham, ada dua hal kategori yang harus dicatat. Pertama, tidak ada paksaan untuk beriman, untuk mengesahkan Allah, tidak. Dasarnya Al-Baqarah, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk beriman pada satu ajaran yang ajaran di dalamnya adalah membebaskan hati dari belenggunya hawa nafsu. Tidak. Terserah umat bagaimana mengambilnya. Monggo kerso yang beriman, monggo kerso yang tidak beriman.
kami pun tidak menyalahkan jenengan, khususnya yang tidak beriman. Yang kedua, perlu diketahui dan dicatat bahwasanya datangnya dinut tauhid, datangnya hakikat ini lewat pengajaran kitab Sirul Asrar ini tidak melecehkan apalagi menyalahkan apa akidah syariah di kaum yang masih ada di makom makom umum. Tidak, Pak. Justru memberikan motivasi untuk supaya lebih bermutu dalam hal imannya. Imannya biar sampai ke ihsan. Akhirnya secara tidak langsung akan membenahi amal yang ada pada diri kita, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, supaya betul-betul karena Allah. Ayat yang 32, summa aurasna, mongko nuli mewariskan sopo ingsun Allah. Kemudian saya wariskan Alkitabah ing kitab kepada siapa? Allah mewariskan ini, hati-hati. Summa aurasnal kitabah, kemudian saya Allah mewariskan kitab ini terhadap alladzina wong akeh istofaina kang tak pilih, kang milih sopo ingsun Allah. Siapa yang dipilih? Rupane alladzina bi'iba min ibadina, saking piro-piro, berarti akeh, saking piro-piro hambaku, kata Allah. Kitab ini saya wariskan terhadap salah satu beberapa hambaku, ya, yang ku kehendaki, yang ku pilih. Siapa hamba yang dipilih itu, Pak? Macam-macam diterangkan selanjutnya ayat ini. Tapi yang dimaksud isi kitab yang mana? Tergantung jenengan melihatnya kitab yang mana. Al-Quranul Karim, apakah Al-Quranul Qadim? Intinya kitab yang berkenaan dengan jasmani apakah rohani? Basa wong Jawa biyen, kitab yo nok loro. Kitab garing dengan kitab teles. Wah, kitab teles gak ledeh nek teles. Bukan teles-teles iku, Pak. Iku bahasa sanepan. Ingat, kita manusia ada dua unsur, jasmani dan rohani. Yang dimaksud kitab teles itu kitab ajaran yang mendidik rohani, bukan jasmani. Berarti ranahnya di hakikat makrifat. Kalau jasmani syariat. Ini loh, Pak, biar umat ikut dong. Disebut manusia berunsur jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Panggonane jasmani kita adalah air dan tanah. Makanya kuning ngoyo apa lah boloten jenengan. Karena itu kok lemah. Masih jenengan iku modele kaya apa ya sik keringet.
Ya betul banyune. Lah rohani angin dengan api. Bagaimana angin dengan api ini menjadi cahaya makrifat? Bukan angin dan api menjadi nurullah, menjadi cahaya dunya. Terserah jenengan. Artinya bagaimana rohania ini berjalan di atas jalan Allah, terserah Anda, atau berjalan di atas jalan hawa nafsu, terserah jenengan. Makanya di sini nggak ada paksaan, Pak. Pemaksaan diri enggak. Jikalau kau tidak ikut aku, neraka. Iya, kayak nerakane mbok ni dewi ya. Ya jangan ngono. Oh, konek ke ajaranku sesat toh. Aja. Setiap diri manusia punya hak untuk memilih dalam menentukan keputusan ke depan bagaimana. Sehingga kalau boleh saya katakan, jasmani kita ditata oleh Allah lewat hukum syariat Kanjeng Nabi, Rasul dewe-dewe umat kita. Kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, ya udah syariatnya gitu. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad ya syariatnya. Tapi setiap Rasul itu mesti diberikan ajaran tentang ruhania. Itulah yang dimaksud dinut tauhid. Semuanya sama. Kalau syariatnya nggak sama. Kalau hakikatnya, tauhidnya sama semuanya. Sama. Ummatan wahidah. Makanya ruhania kita dididik ilmu hakikat supaya bisa makrifat datang Tuhan. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, lah ini ilmunya kudu dibawa lalu diamalkan baru. Fal ya'mal amalan sholihan bisa wala yusyrik, tidak menyekutukan lagi nanti kalau sudah di situ. Inilah asli nih datang nih ajaran hakikat itu seperti itu untuk mendidik rohania kita, yang rohania kita masih dalam keadaan jadi budaknya hawa. Buktinya hati ini nggak ada iman pada sejatinya Allah yang disebut asrar di dalam sir itu, nggak ada. Pahit iku rasanya apa? Kopi. Sing duwe pahit iku, sing duwe rasa pahit adalah lho, ndelok makhluk kita kopi. Padahal teko urip di dalam pahit tadi. Kopi itu ya batang lho, Pak. Ya wis jenenge makhluk gelendang iki lho. Wis ora iso apa-apa. Kita manusia itu ya batang mau. Lah jasad kita bisa bergerak, bisa berkalam, mengucap, mata melihat, telinga mendengar karena hidup di dalamnya itu. Sehingga seakan-akan jasad ini bisa bergerak sendiri. Sampai tingali, lihatlah robot itu, Pak. Robot itu mesti ada penggerak, Pak. Penggerak lewat setrum, opo batu, opo listrik. Jadi coba batu ini sampean coplok, golekan iki lah. Lah ana golekan sing iso nandak-nandak dhewe niki lho. Iso metu suarane dhewe. Karena baterai ini. Sampean ra percaya, coplokan baterai ini. Jegideg ae. Kita dikasih roh. Di dalam roh itu ada siapa? Inilah yang harus kita kenal dan kita temui. Makanya Sirul Asrar nanti ranahnya ke situ, Pak. Bon.
Aku Allah mewahyukan kitab ini terhadap salah satu di antara beberapa banyak hambaku yang kupilih. Siapakah yang dipilih? Mohon. Dalam surat Az-Zumar ayat 17-18 Allah mengatakan alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una aksanahu. Ternyata hamba yang dipilih adalah mereka tidak hanya mendengarkan isi di dalam kitab itu pengajarannya, tidak, tetapi hatinya beriman, percaya al-haq ini benar. Lalu tidak hanya dia beriman aja, wa yattabi'una aksanahu, dia mengikuti petunjuk-petunjuk yang bagus untuk sampai pada Allah. Berarti inilah selama ini yang kumaksud, peganglah khalwat yang memakai sistem dzikir sirul asar di segala hal, waktu dan tempat apapun. Jenengan keadaan haid tetap dzikiro, keadaan hadas besar dzikiro. Yang dimaksud dzikir itu tadi enggak apa-apa. Sing yang ketatrapan hukum haid itu lah jasmani, ya toh? Bukan rohani. Yang terhukumi hadas besar ini jasmani, sebab jasmani habis hajat. Rohani tetap nggak apa-apa jenengan dzikir, nggak masalah, dzikir aja. Tapi jasmanimu gak usah elok dzikir, rohani aja. Bon. Itulah yang dimaksud dalam surat Az-Zumar 17-18 yang dipilih oleh Allah di antara banyak hamba yang tidak dipilih. Mohon maaf Pak, saya sudah berjalan 24 tahun ngajarkan tentang isi kitab itu. Tetapi sedikit sekali yang beriman.